semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang anggaran untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggi Fitria Rizkyani, Ana Ramadhani, Feby Anggriani, Rahmayani, dan terakhir Viola Christine Tarigan. Nantinya kami akan membahas yang pertama, peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian, penyusunan anggaran operasional, penyusunan anggaran keuangan, dimensi perilaku dalam penganggaran, dan yang terakhir kesimpulan. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Pengendalian atau kontrol adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Adapun jenis-jenis anggaran, yang pertama itu ada anggaran induk atau master budget. Yang kedua, anggaran berkelanjutan atau continuous atau rolling budget. Yang ketiga, ada anggaran yang selalu diperbarui atau continuously update budget. Sistem penyusunan anggaran. Sistem penyusunan anggaran meliputi sistem anggaran induk konvensional atau tradisional. Macam-macam sistem penyusunan anggaran ada 3. Yang pertama, sistem anggaran induk tradisional. Yang kedua, Zero Based Budgeting atau ZBB, Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Pendekatan penyusunan anggaran. Terdapat 2 pendekatan ekstrim dalam penyusunan anggaran induk. Yang pertama, pendekatan manajemen tingkat atas atau top down. Yang kedua, pendekatan akar rumput atau grassroots approach atau bottom up. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Pada awal proses penganggaran induk, manajer anggaran menginformasikan kepada semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran berasal dari banyak sumber. Data-data tambahan dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan penjualan. Yang kedua, perkiraan variabel lainnya. Penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi yang dianggarkan. Adapun komponen anggaran operasional, yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran produksi, yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku, yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima, anggaran overhead, yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi, yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan, yang kedelapan, anggaran biaya pemasaran, yang kesembilan, anggaran biaya riset dan pengembangan, yang kesepuluh, anggaran biaya administrasi, yang ke-11, anggaran laporan laba rugi. Yang terakhir, yang ke-12, anggaran operasional untuk perusahaan barang dan jasa. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran lain yang termasuk dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran kas. Yang kedua, anggaran neraca. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Selanjutnya, rumus perhitungan anggaran kas, yaitu saldo kas awal tambah anggaran penerimaan kas, saldo kas akhir sama dengan selama 1 periode, kurang anggaran pengeluaran kas selama 1 periode. Untuk tabelnya teman-teman dapat melihatnya pada layar. Kelebihan proses anggaran induk tradisional. Penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Penyusunan anggaran induk memberikan arah tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Proses penganggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Selanjutnya, kelemahan proses anggaran induk tradisional. Berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen, statis dan tidak dinamis, berorientasi hasil bukan proses. Yang
Yang keempat, dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Oleh karena evaluasi tersebut menentukan keuangan dan karir manajer, maka anggaran dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajer. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Yang pertama, umpan balik mengenai kinerja yang sering. 2, insentif keuangan dan non-keuangan. Ketiga, penganggaran partisipatif. Keempat, standar realistis. 5, keterkendalian biaya. Keenam, banyak ukuran kinerja. Yang terakhir ada kesimpulan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan untuk sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Anggaran juga mempunyai beberapa komponen, diantaranya anggaran operasional dan keuangan, dan masih terbagi beberapa komponen lagi dan semuanya saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.